antena dapat sinyal supaya kita bisa nonton TV. Oh, itu terjadi karena antena dirancang untuk memiliki induktasi diri, sehingga bisa memancarkan maupun menerima gelombang elektromagnetik. Induktasi diri itu apa sih? Yuk bahas sama-sama. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Nurul Azkia. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar pelajaran fisika tentang induktansi. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa mulai. Tujuan kita belajar materi ini adalah yang pertama berpikir logis, yang kedua melatih logika dan penalaran, yang ketiga mengasah pengetahuan tentang induktansi, dan yang terakhir mampu menghitung dengan baik. Induktansi diri adalah sifat dari sebuah kumparan atau penghantar listrik yang menghasilkan medan magnetik sendiri saat arus listrik mengalir melaluinya. Jadi, ketika ada arus listrik yang mengalir melalui kumparan atau penghantar listrik, medan magnetik akan muncul dan memengaruhi aliran arusnya sendiri. Induktansi diri juga menyebabkan timbulnya GGL induksi. GGL induksi akan timbul pada rangkaian listrik. Ada perubahan fluks magnetik pada rangkaian tersebut, efek induksi akan makin besar. Jika pada rangkaian dipasang kawat penghantar atau kumparan yang memiliki dua lilitan kawat, setiap lilitan mengalami magnet rata-rata sebesar fluks magnet akibat adanya arus listrik. Joseph Henry menyatakan bahwa GGL induksi diri sebanding dengan perubahan kuat arus terhadap waktu. Secara matematis, GGL induksi diri dirumuskan dengan E sama dengan min L kali DI per DT, dengan E adalah GGL induksi diri satuannya volt, L adalah induktansi diri satuannya Henry, dan DI per DT adalah besarnya perubahan arus tiap waktu satuannya ampere per second. Selanjutnya adalah rumus induktansi diri pada kumparan, yaitu L sama dengan N flux per I. Dengan L adalah induktansi diri satuannya Henry atau H, N adalah jumlah lilitan, lalu flux magnet satuannya Wb, dan I adalah kuat arus listrik satuannya ampere. Berikutnya adalah rumus induktansi diri pada solenoida dan toroida. Nah, yang pertama kalau berisi udara atau vakum, rumusnya yaitu L sama dengan mu 0 kali N kuadrat kali A per L kecil. Dengan L besar adalah induktansi diri satuannya H, mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM, N jumlah lilitan, A adalah luas penampang satuannya meter persegi, dan L kecil adalah panjang solenoida atau keliling toroida yaitu 2πr satuannya meter. Lalu yang kedua, kalau berisi bahan, rumusnya adalah L sama dengan mu 0 kali mu R kali N kuadrat kali A per L kecil. Yang berikutnya adalah jika energi induktor yang tersimpan di dalamnya yang berupa medan magnet dapat dihitung dengan rumus E sama dengan setengah Li kuadrat. Nah, yang selanjutnya adalah induktansi diri pada koil Tesla. Koil Tesla adalah transformator dengan sistem resonansi yang menggunakan udara sebagai intinya. Sistem ini menghantarkan energi listrik tanpa kabel. Besar induktansi koil Tesla adalah sebagai berikut. M besar sama dengan mu 0 kali N1 kali N2 kali A per L kecil, dengan M adalah induktansi koil Tesla, satuan H, mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7, N1 dan N2 adalah jumlah lilitan pada kumparan 1 dan 2, A luas penampang koil Tesla, satuannya meter persegi, dan L kecil adalah panjangnya, satuan meter. Teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal pertama, besar GGL induksi pada sebuah kumparan yang mempunyai induktansi 15 mH dan perubahan arus listrik sebesar 2,5 ampere dalam waktu 0,05 second adalah, setelah dimasukkan ke dalam rumus akan ditemukan hasil besar GGL induksinya adalah 0,75 volt. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Solenoid sepanjang 20 cm memiliki jumlah 5000 lilitan dan luas penampang 0,05 cm persegi. Besar induktansi diri solenoid tersebut adalah, untuk soal ini menggunakan rumus seperti pada gambar ya. Jadi besar induktansi diri solenoid tersebut adalah 250pi kali 10 pangkat min 6. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang materi induktansi serta contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke latihan soal yuk. Soal pertama, pernyataan yang tepat terkait dengan induktansi diri adalah, teman-teman saya beri waktu 5 detik ya.
Ya, jawabannya adalah C. Gimana, mudah kan? Soal kedua, perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. 1. Mengurangi jumlah lilitan. 2. Memperbanyak jumlah lilitan. 3. Memperbesar luas penampang. 4. Memperkecil luas penampang. 5. Mengurangi panjang solenoid. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbesar nilai induktansi pada solenoid ditunjukkan oleh angka. Saya beri waktu 5 detik ya. Untuk memperbesar nilai induktansi pada solenoid ditunjukkan oleh memperbanyak jumlah lilitan, memperkecil luas penampang, dan mengurangi panjang solenoid. Jadi jawabannya adalah D. Ternyata mudah ya. Soal ketiga, toroid ideal hampa mempunyai 1000 lilitan dan jari-jari efektifnya 0,5 meter. Kumparan yang terdiri atas 5 lilitan dililitkan pada toroid tersebut. Penampang melintang toroid 2 kali 10 pangkat min 3 meter persegi dan arus listrik pada kawat toroid berubah dari 7 ampere menjadi 9 ampere dalam 1 detik. Akibatnya dalam kumparan timbul GGL imbas yang besarnya mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Saya kasih waktu 5 detik ya. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, akan ditemukan hasilnya sebesar 8 mikrovolt. Jadi jawabannya adalah B. Soal keempat, kabel telepon berbentuk spiral berdiameter 1 cm memiliki 100 lilitan. Apabila panjang kabel saat tidak diregangkan 50 cm, induktansi diri pada kabel telepon tersebut sebesar. Untuk soal ini kita menggunakan rumus induktansi diri pada solenoida, yaitu yang berisi udara atau vakum. Sehingga setelah dimasukkan ke dalam rumus akan ditemukan hasilnya sebesar 2pi kuadrat kali 10 pangkat min 7H. Jadi jawabannya adalah B. Soal kelima, kumparan mempunyai nilai induktansi sebesar 5 mH. Jika arus listrik yang mengalir pada kumparan itu memenuhi persamaan I sama dengan 5 sin 400T dalam satuan ampere, besar GGL maksimum yang timbul adalah. Nah, untuk soal ini pertama-tama kita harus mencari XL atau reaktansi induktif dengan rumus omega dikali L. Selanjutnya baru kita bisa mencari Emax-nya. Hasilnya sebesar 10 volt. Jadi jawabannya adalah D. Soal ke-6. Pada kumparan yang mempunyai induktansi 0,8 Henry dalam setengah second, kuat arusnya berubah dari 70 mA menjadi 10 mA. GGL induksi yang terjadi sebesar. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus induktansi diri pada kumparan, yaitu L sama dengan N flux per I. Sehingga setelah dimasukkan ke dalam rumus, akan ditemukan hasilnya sebesar 48 mV. Jadi jawabannya adalah D. Soal ketujuh, solenoid sepanjang 30 cm mempunyai luas penampang dan jumlah lilitan berturut-turut 0,6 cm persegi dan 80 lilitan. Jika dalam solenoid tersebut dialiri arus listrik sebesar 75 mA, besar energi yang tersimpan dalam solenoid tersebut adalah. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita menggunakan rumus induktansi diri pada solenoid, yaitu L sama dengan mu 0 kali N kuadrat kali A per L. Lalu untuk mencari besar energinya menggunakan rumus setengah kali Li kuadrat, sehingga hasilnya adalah 1,44pi kali 10 pangkat min 12 joule. Jawabannya adalah C. Soal ke-8, kumparan dengan induktansi 0,5H dialiri arus yang berubah-ubah sesuai dengan persamaan I sama dengan 3T kuadrat plus 8. Jika I dalam ampere dan T dalam second, GGL induksi 27 volt terjadi pada saat. Untuk soal ini kita menggunakan rumus GGL induksi diri, yaitu E sama dengan min L kali DI per DT, sehingga saat dimasukkan ke rumusnya hasilnya adalah T sama dengan 10 second. Jawabannya adalah C. Gimana, mudah kan? Soal ke-9, perhatikan rangkaian listrik berikut. Sesaat setelah saklar S ditutup, yang terjadi adalah pembahasan. Jawabannya adalah B. GGL pada baterai sama dengan GGL pada induktor. Ternyata mudah ya. Soal terakhir, kawat tertutup berbentuk persegi dengan luas 0,02 meter persegi diletakkan pada bidang datar. Medan magnet homogen diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus bidang, menjauhi pembaca, serta tegak lurus bidang. Medan magnet diturunkan dengan laju tetap 2 kali 10 pangkat min 4 T per S. Jika hambatan kawat 0,1 ohm, besar dan arah arus induksi yang timbul adalah. Nah, untuk soal ini, pertama-tama kita cari nilai I-nya dulu ya, dengan menggunakan rumus E sama dengan A kali delta B per delta T.
sehingga didapat hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, untuk arah arus induksinya misalnya kita dari sini. Nah, terus karena dia arahnya menembus bidang, menjauhi pembaca, arahnya ke bawah, menembus bidang. Nah, karena untuk memakai kaidah tangan kanan, berarti kan jempolnya dia ke bawah. Nah, karena ke bawah, arah arus listriknya berarti searah jarum jam. Yang sebelumnya kalau jempolnya ke atas, arah arus listriknya berlawanan arah jarum jam, karena dia ke bawah menembus bidang, arah arus listriknya searah jarum jam. Jadi jawabannya adalah D. Wah, ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rajin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gitu nih, gimana? Udah paham belum? Oh, gitu ya? Udah paham kok, makasih ya. Sama-sama, Nisa. Oke.